Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada para dosen pembimbing yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk menguji skripsi saya yang berjudul Aplikasi Persamaan Diferensial Model Eksponensial dan Logistik dalam mengestimasi jumlah penduduk. Kedua kalinya saya aturkan maaf atas kesalahan dalam penyajian dan penyelesaian skripsi ini. Yang melatar belakangi skripsi saya adalah bahwasanya di dalam kehidupan sehari-hari sesuatu itu tidak ada yang tidak mengalami perubahan kecuali perubahan itu sendiri. Jika dipandang bahwa sesuatu itu adalah kedudukan suatu populasi, maka pasti mengalami yang namanya perubahan sebagai suatu bentuk pertumbuhan. Pertumbuhan dari populasi itu sangatlah penting bagi wilayahnya karena dapat menentukan kemajuan serta kesejahteraan wilayah tersebut. Terkait dengan perubahan yang terjadi didasarkan pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, yakni bahwasanya Nusa Tenggara Barat itu dalam pertumbuhannya mengalami tren yang positif, di mana dalam kurun waktu yang tidak diketahui bukan tidak mungkin ledakan populasi akan terjadi. Jika hal ini dibiarkan, maka dampak-dampak terhadap kependudukan itu dapat terjadi, terutama di angka kemiskinannya. Kemudian, jika diperhatikan lebih lanjut data yang diperoleh, maka yang menjadi masalah di sini adalah luas wilayah dengan besarnya populasi yang ada. Di sini yang rentan terhadap masalah tersebut adalah Kota Mataram sendiri, yang dimana luas wilayahnya itu 61,30 km persegi dengan tingkat pertumbuhan per tahunnya itu sebesar 2,7%. Jika dilihat hal tersebut, maka dapat dikatakan luas wilayah itu tidak sesuai atau tidak sebanding dengan besarnya populasi yang ada. Dengan asumsi bahwa jika populasi yang ada dewasa dan teratasi dengan baik, kemudian jumlah yang besar tersebut membutuhkan tempat tinggal, maka wilayahnya itu tidak sebanding dengan hal ini. Lebih lanjut, data menjelaskan bahwa setiap tahunnya populasi Kota Mataram mengalami penambahan. Jika dipandang penambahan ini dalam suatu matematika, dalam hal matematikanya, maka dikatakan sebagai suatu diferensial, di mana diferensial ini persamaannya dapat menjelaskan masalah-masalah fisik yang diabstraksi ke dalam permodelan sebagai suatu bentuk dari masalah-masalah yang ada di kehidupan kita. Sejalan dengan hal tersebut, Stewart menyatakan bahwa banyaknya individu dalam satu populasi akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu, dan laju pertumbuhan suatu populasi itu dikatakan suatu diferensial. Ditemukan keterkaitan antara populasi dengan persamaan diferensial, sehingga fenomena ini dapat dibuat suatu permodelannya. Terfokus kepada pertumbuhan suatu populasi, maka ada teori yang mengatakan bahwa populasi itu tumbuh secara eksponensial atau tidak dibatasi oleh lingkungannya. Kemudian oleh karena hal tersebut, maka kompetisi untuk mendapatkan sumber daya itu tidak akan terjadi. Berdasarkan teori tersebut, maka pertumbuhan Kota Mataram berdasarkan data dari BPS tadi, maka dapat dikatakan pertumbuhan Kota Mataram ini suatu pertumbuhan yang eksponensial, di mana trennya yang positif atau selalu naik seperti tergambarkan oleh grafik suatu grafik eksponensial. Selanjutnya teori lain datang dari Verhulst pada tahun 1838 yang menyatakan bahwa populasi tidak hanya bergantung dari besarnya populasi tersebut, tetapi juga ada batas-batasan yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satunya sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan teori tersebut, maka dapat juga dikatakan dengan luas wilayah hanya sekitar 19, sekian kilometer persegi yang tersisa akan sebagai pertumbuhan yang dibatasi oleh sumber daya, karena luas wilayah yang tersisa pun hanya tinggal sepertiganya saja, yaitu sebesar 19, sekian kilometer persegi saja. Dari kedua ahli tersebut,
diketahui bahwa pertumbuhan Kota Mataram dikategorikan menjadi dua, yaitu secara eksponensial dan yang kedua kontinu. Walaupun kontinu tetapi dibatasi oleh sumber daya atau logistik yang ada. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dicoba proyeksi terhadap suatu pertumbuhan penduduk Kota Mataram dengan persamaan diferensial, yang kedua model eksponensial dan model logistik di masa yang akan datang, sehingga peneliti atau penyusun mengambil skripsi yang berjudul aplikasi persamaan diferensial, model eksponensial dan logistik dalam mengestimasi jumlah penduduk. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ditemukan suatu masalah, yakni bagaimana dinamika pertumbuhan penduduk Kota Mataram di masa yang akan datang jika digunakan model eksponensial dan logistik ini. Kemudian yang kedua, berapakah estimasi untuk jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun atau untuk tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika pertumbuhan penduduk Kota Mataram pada masa yang akan datang, dan yang kedua untuk menentukan estimasi jumlah penduduk Kota Mataram pada masa atau pada tahun 2024. Manfaat penelitian. Lebih fokusnya, manfaat penelitian ini ditujukan bagi pemerintah karena dapat menjadi suatu bahan masukan dalam membuat alternatif atau antisipasi dalam penentuan kebijakan-kebijakan dan perencanaan apa saja yang akan diterapkan pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Masuk kepada model eksponensial. Model ini pertama kali dicetuskan oleh Thomas Robert Malthus pada tahun 1798, di mana jika dilihat grafiknya, pertumbuhan suatu populasi itu tidak dibatasi oleh lingkungannya atau akan selalu naik atau terjadi secara penurunan. Di sini jika dipandang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu pertumbuhan, yakni angka kelahiran, kematian, dan migrasi, diberikan asumsi-asumsi bahwa laju kelahiran dan laju kematian itu adalah konstan. Di sini didasarkan pada hukum dan fakta yang ada, di mana di dalam periode tertentu populasi mengalami suatu perubahan. Perubahan dalam suatu populasi itu mengalami pertambahan yang disebabkan banyaknya individu yang masuk, yakni kelahiran dan imigrasi, dan yang kedua dapat pula terjadi pengurangan yang disebabkan oleh individu yang keluar. Di sini dikategorikan sebagai individu yang mati dan emigrasi. Akan tetapi perubahan yang terjadi terhadap populasi itu tidak hanya saja mempengaruhi kedudukannya saja, tidak akan mempengaruhi statusnya, yakni tidak akan pernah hilang. Kemudian fakta eksperimental populasi menyatakan bahwa bagian dari individu di dalam suatu populasi berreproduksi dan yang mati itu adalah suatu fungsi yang konstan, di mana konstanta yang dimaksud dikategorikan sebagai angka kelahiran dan angka kematian. Untuk asumsi kedua, didasarkan pada asumsi yang pertama, diberikan tidak adanya suatu struktur genetik, tidak adanya perbedaan usia, tidak adanya waktu tunda, maksudnya waktu yang dibutuhkan untuk individu tersebut merespon perubahan yang terjadi. Kemudian migrasi diabaikan karena pada faktanya atau pada hukumnya ini dinyatakan bahwa individu yang masuk dapat dikategorikan sebagai angka kelahiran, kemudian untuk yang keluarnya sebagai angka kematian. Dimisalkan PT adalah besarnya populasi pada saat T dan PT plus 1 besarnya populasi pada saat selanjutnya, maka delta P dapat disebut sebagai besarnya populasi dari waktu sebelumnya ke waktu selanjutnya. Kemudian untuk diketahui laju pertumbuhan dari suatu populasi itu bergantung dari besarnya populasi pada saat itu, sehingga laju kelahiran sebanding dengan populasi yang ada. Di sini beta ini sebagai konstanta pembanding. Begitu juga dengan
angka kematian. Alfa ini sebagai konstanta pembanding kematian. Oleh karena Stewart menyatakan bahwa besarnya perubahan yang terjadi dalam populasi itu adalah suatu diferensial, maka delta P tadi dapat dinyatakan sebagai DPDT sama dengan angka kelahiran dikurangi angka kematian. Kemudian selanjutnya disubstitusikanlah bahwa B itu adalah beta V dikurangi dengan alfa PT, di mana alfa PT ini adalah sebagai angka kematian. Kemudian karena beta min alfa sama dengan R, sehingga DPDT sama dengan RPT, di mana VT itu lebih besar daripada 0. Ini dinyatakan sebagai persamaan 2.1. Kemudian dicari penyelesaiannya, dilakukan dengan penyelesaian atau pemisahan variabel, yakni DPDT dipisahkan menjadi DPPT sama dengan RDT. Kemudian kedua-dua diintegralkan, diperoleh ln PT sama dengan RT plus C. PT sama dengan I pangkat RT kali I pangkat C. Kemudian I pangkat C itu dinyatakan sebagai A untuk menjadi konstanta A. Kemudian diberi syarat awal yaitu T sama dengan 0, sehingga diperoleh A itu adalah P sama dengan 0, adalah P0, atau A adalah sebagai populasi awalnya. Sehingga penyelesaian dari persamaan 2.1 tadi sama dengan PT sama dengan P0 I pangkat RT, di mana T itu adalah waktu, P0 nya adalah populasi pada saat T sama dengan 0 atau populasi awal, PT adalah besar populasi pada saat T, dan R adalah laju pertumbuhan populasi pada saat T. Dan ini dinyatakan sebagai model pertumbuhan populasi secara eksponensial. Kemudian untuk mencari besarnya laju pertumbuhan, maka dapat diturunkan dari penyelesaian tadi. Kedua-dua dikalikan dengan ln 5, sehingga diperoleh RT sama dengan ln PT per P0, sehingga R sama dengan ln PT per P0 dibagi dengan T. Kemudian masuk model yang kedua, yaitu model logistik, di mana model ini dikembangkan oleh Verhulst yang menyatakan bahwa pertumbuhan memang terjadi secara eksponensial, tetapi akan ada batasan terhadap pertumbuhan tersebut. Hal ini dikarenakan karena sumber daya yang ada dalam suatu wilayah tersebut sangatlah terbatas. Kemudian apabila populasi tumbuh semakin lama semakin padat, akan terjadinya kompetisi terhadap sumber daya yang ada, karena setiap individu membutuhkan energi untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena model ini merupakan pengembangan dari model eksponensial, ada beberapa asumsi yang sama, yaitu tidak adanya struktur genetik, tidak adanya perubahan usia, tidak ada waktu tunda, migrasi juga diabaikan, laju kelahiran juga dianggap konstan. Di sini laju kematian dianggap sebagai fungsi yang linier, oleh karena adanya plus angka kematian atau kita sebut dengan gamma. Angka ini disebabkan oleh kompetisi atau kepadatan yang terjadi untuk mendapatkan sumber daya tadi. Kemudian disubstitusikan ke DPDT sama dengan B min A tadi, diperoleh persamaan DPDT RPT dikurangi gamma PT kuadrat. Diketahui bahwa tingginya laju pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan penyusutan terhadap kapasitas tampung atau sumber daya yang ada, sehingga dapat menyebabkan angka kematian oleh karena kepadatan tadi, atau dapat kita modelkan sebagai R per K sama dengan gamma. Kemudian persamaan yang tadi disubstitusikan dengan gamma tadi, sehingga diperoleh DPDT sama dengan RPT min R per K PT kuadrat. Kemudian disederhanakan lagi, DPDT sama dengan RP dikali 1 min P per K. Kemudian dicari suatu penyelesaiannya,
Persamaan ini juga diselesaikan dengan pemisahan variabel, di mana untuk memudahkannya itu pada ruas kiri ini parsialkan terlebih dahulu, kemudian dibuat suatu pecahan parsial sehingga diperoleh suatu bentuk polinom. Untuk menentukan nilai A dan B nya diambil A sama dengan 1, dan untuk menentukan nilai B nya itu diambil min A per K plus B sama dengan 0, sehingga diperoleh A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 per K. Kemudian persamaan tadi dapat ditulis integral 1 per PT sama dengan ln PT plus integral 1 min K PT diperoleh min ln K min P, sehingga di sini ln PT per K min P sama dengan integral RDT ini adalah RT plus C. Kedua ruas dikalikan dengan E sehingga diperoleh PT per K min PT sama dengan E RT plus C. Kemudian untuk menentukan nilai C nya juga sama, yaitu dengan memberi syarat awal P sama dengan T sama dengan 0, sehingga P0 adalah populasi awalnya, sehingga diperoleh nilai C itu adalah ln P0 per K min P0, dan nilai C ini disubstitusikan kembali ke persamaannya sehingga diperoleh PT sama dengan K per I pangkat min RT per K min P0 min 1 ditambah dengan 1, sehingga pemodelan ini dapat dikatakan sebagai pertumbuhan penduduk yang dibatasi oleh lingkungan atau dibatasi oleh sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Masih pada model logistik, bagaimana memperkirakan harga R dan harga K? Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil jumlah populasi untuk 3 waktu yang berbeda, tetapi space pemanggilan waktunya itu terhadap datanya itu adalah sama. Untuk menentukan R-nya itu sama dengan min 1 per T ln populasi awal dikalikan dengan data populasi ketiga dikurangi data populasi kedua dibagi dengan data populasi ketiga dikali dengan populasi kedua dikurangi data populasi awal. Ada pula untuk K-nya disubstitusikan 2.22 kurangi dari 20 diperoleh K sama dengan rumus yang tercantum. Kemudian masuk ke metode penelitian. Di sini jenis penelitiannya adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk waktu dan tempat penelitiannya dilakukan di BPS Kota Mataram, lebih tepatnya pada 1 Februari 2020. Subjek penelitian. Subjeknya itu adalah jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2024 dan masa yang akan datang. Dan kemudian objek penelitiannya itu adalah model eksponensial dan model logistik. Adapun pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji beberapa jurnal, buku, dan teori-teori lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Kemudian untuk keabsahan datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Mataram sendiri. Untuk prosedur penelitian, yang pertama persiapan, yang kedua pengambilan data, yang ketiga masuk ke masing-masing model, yang keempat masing-masing model dilakukan aproksimasi untuk menentukan kevaliditan dari model tersebut. Kemudian hasil dari aproksimasi tersebut ditentukan mappingnya, mapping tersebut dibandingkan, kemudian dicari mapping terkecil, kemudian mapping terkecil tersebut dengan kategori mapping yang akurat, maka dapat divalidasi, kemudian baru digunakan untuk proyeksi penduduk pada masa yang akan datang tadi. Keempat, hasil penelitian. Masuk ke model eksponensial. Oleh karena model ini menyatakan bahwa untuk aproksimasi hanya dapat dilakukan untuk waktu yang pendek saja, sehingga peneliti memutuskan untuk mengambil beberapa waktu atau beberapa data tahun ke belakang, yakni data tahun 2014 sampai 2019. Selanjutnya dibandingkan aproksimasi 3 dan aproksimasi 2. Di sini aproksimasi 3 ada sama-sama mempunyai 0,33%. Tetapi di sini peneliti menetapkan untuk model yang
akuratnya itu adalah aproximasi 2 dengan 15. Kemudian proyeksinya dengan R sebesar 1,93% memperoleh MAPI sebesar 0,33% dengan kategori sangat akurat. Dengan permodelan yang terbentuk adalah PT sama dengan P0 I pangkat 0,01939 kali T. Dan kemudian untuk proyeksi tahun 2024 nya diperoleh T sama dengan 8, sehingga T disubstitusikan ke permodelan yang valid tadi, diperoleh untuk untuk proyeksi penduduk pada tahun 2024 untuk Kota Mataram itu 526.085 jiwa. Hasil penelitian untuk model logistiknya. Untuk model logistik digunakan data tahun 2006 sampai 2018. Jadi kenapa tidak digunakan untuk tahun 2019? Karena untuk memperkirakan kapasitas tampungnya menggunakan tahun 2006 sampai 2019 tidak diperoleh nilai kapasitas tampung yang masuk akal, di mana untuk 598.179 ini masih dapat ditampung oleh Kota Mataram sendiri. Kemudian ditentukan laju pertumbuhan penduduknya. Diperoleh laju pertumbuhan yang bermacam-macam. Tetapi di sini jika dilihat dengan atau dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi atau yang terjadi di lapangan, maka dengan space 4 tahun ini menggambarkan fenomena yang terjadi di mana pertumbuhan penduduk Kota Mataram selalu tren positif dan adanya perlambatan. Kemudian laju pertumbuhan 4 tahun ini digunakan untuk aproksimasi tadi. Dari MAPI-MAPI yang ada diketahui bahwa untuk model yang akurat yaitu model dengan populasi awal 2006 dengan R 0,0849% yang kategori sangat akurat. Kemudian diperoleh permodelannya sebagai berikut, dan T untuk tahun 2024 T sama dengan 18, dan jika T disubstitusikan ke persamaan tadi diperoleh proyeksi penduduk atau estimasi penduduk Kota Mataram dengan model logistik ini adalah sebesar 520.062 jiwa. Untuk model eksponensial diperoleh kecenderungan bahwa semakin besarnya selang waktu yang digunakan, maka menunjukkan tingkat kepercayaannya juga semakin baik. Tingkat kepercayaan untuk model eksponensial ini mengestimasi jumlah penduduk yaitu sebesar 99,6% di Kota Mataram. Kemudian model eksponensial ini menggambarkan pertumbuhan penduduk Kota Mataram memang terjadinya suatu penambahan di tahun-tahun selanjutnya, tetapi penambahan tersebut terjadinya perlambatan yaitu sebesar 0,5% setiap 2 tahun sekali. Kemudian model logistik, tingkat kepercayaannya itu sebesar 97,9%, dan pertumbuhan penduduk mengalami perlambatan juga sebesar 0,56% per tahunnya. Kemudian kesimpulan dari diskusi saya ini adalah yang pertama itu dinamika pertumbuhan penduduk pada Kota Mataram di masa yang akan datang itu akan mengalami penambahan atau trennya tetap positif, tapi pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan. Kemudian hasil untuk estimasi jumlah penduduk di Kota Mataram pada tahun 2024 adalah sebesar 526.085 jiwa. Untuk sarannya bagi peneliti selanjutnya, saran saya dalam menganalisis data, kemudian dalam melakukan perhitungan juga harus lebih teliti lagi. Kemudian untuk pemerintah, semoga ini dapat menjadi suatu acuan atau alternatif dalam perhitungan Kota Mataram di masa yang akan datang, guna mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan sehingga pelaksana-pelaksana dapat diberikan dan berkategori memadai, dan sumber daya manusia di Kota Mataram sendiri dapat lebih maju dan unggul. Terima kasih untuk presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.